Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang amatlah besar bila kita tidak taat kepada Allah. Inilah yang dinamakan maksiat kepada Allah. Inilah orang yang membahayakan dirinya sejak dunia sebelum nyampe akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati kejadian yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dibesar-besarkan langsung oleh Allah penciptanya, Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pentingnya hadirin kejadian itu sehingga diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna qawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perhatikan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritanya telah mendakwakan agama dengan penuh pengorbanan, siang dan malam di Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi hadirin, tanggapan orang-orang Mekah senantiasa memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit saja hadirin
yang mau mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun pergi ke kota Taif dengan berharap orang-orang di kota Taif bisa menerima baginda Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan agama Islam. Tetapi ternyata di kampung Taif ini lebih parah sambutan. Orang kota Taif ini tidak menyambut dengan baik. Orang-orang kota Taif, sering kita dengar, mempersiapkan pemuda-pemudanya bukan untuk mendengarkan dakwanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda-pemuda ini dikumpulkan oleh ketua suku kaum Taif ini, kemudian diperintahkan untuk melempari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga malaikat Jibril melihatnya sampai menangis. Itu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mengajak, mendakwakan agama yang begitu berat, hadirin. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam dakwanya di kota Taif ini gagal, hadirin. Kesusahan dalam agama bukan menunjukkan kegagalan. Jadi kalau kita ini mengamalkan agama susah, bukan kegagalan, hadirin. Sesungguhnya kesusahan di dalam mengamalkan agama makin dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan itu hanya untuk meraih ridha Allah. Justru itulah kemuliaan yang sesungguhnya yang Allah berikan bila kita susah-susah di dalam mendakwakan agama, di dalam mengamalkan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepulang dari Taif, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di Masjidil Haram. Tiba-tiba beliau mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini salah satu hikmahnya adalah untuk menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini pun untuk memberikan pelajaran kepada umat, kepada kita semua, hadirin, kepada kita semua, bahwa susah payah untuk mengamalkan agama, susah payah untuk mendakwakan agama bukan semestinya disesali, tetapi justru semestinya disyukuri. Kadang-kadang kita diberikan hujan gerimis, sudah tidak mau ke masjid, ini baru kesusahan sedikit. Sesungguhnya siapa yang mau diberi halangan sedikit itu tetap berangkat ke masjid, maka derajatnya makin hari makin naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW bukan jalan sendiri, hadirin, tetapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan berkah. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW tidak jalan sendiri, tetapi Allah yang memperjalankannya. Dalam perjalanan ini macam-macam hal yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW menuju Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu baginda Nabi Muhammad SAW singgah di Baitul Lam, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Hal itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, hadirin, memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya memberi pelajaran kepada nabinya. Lihat, itu Isa alaihissalam yang diburu-buru kaumnya untuk dibunuh di dalam mendakwakan agama. Kemudian Allah mengangkat Nabi Musa ke langit. Inilah, hadirin, disusahkan manusia, namun dia tidak menjadi hina, malah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya dari sesuatu yang susah di dalam mengamalkan agama itu.
Sesungguhnya kemuliaan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka apapun kesusahan-kesusahan di dalam mengamalkan agama, maka kita harus tabah, harus tetap bersemangat untuk menjalani perintah Allah. Kita tidak lama hadirin di dalam mengamalkan agama ini, tidak lama, hanya sebentar saja, 60 sampai 70 tahun saja. Itu, maka kita tidak diberi umur yang lama di dunia ini. Maknanya apa? Agar susah mengamalkan agama ini tidak lama, cepat bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah menghidupkan kita di dunia ini hanya sebentar. Maka kalau kita diberi umur tidak digunakan untuk mengamalkan agama, alangkah ruginya, alangkah celakanya. Padahal kita diberi waktu tiap hari, siang malam diciptakan. Sesungguhnya maknanya kita ini dihantarkan untuk menuju, yaitu namanya akhirat. Siapa mengamalkan agama dengan baik, maka dia adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Surga sudah jadi, neraka apinya sudah dinyalakan oleh Allah. Semuanya miliknya Allah. Kita tinggal memilih hadirin, memilih surga atau memilih neraka. Kalau kita di dalam mengamalkan agama ini sungguh-sungguh, berarti kita memilih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW juga ziarah ke kuburan yang dimana kuburan itu sangat wangi hadirin. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ini tempat apa wahai Jibril? Tempat kok wangi sekali. Maka Jibril alaihissalam ini menjawab, ini adalah kuburan seorang wanita yang telah berkorban untuk agamanya Allah, yaitu istri Fir'aun Aisyah. Maka baginda Nabi SAW pun berziarah ke makam Aisyah dan sholat 2 rakaat di makamnya Aisyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Diperlihatkan berbagai macam peristiwa, berbagai macam perjalanan yang bisa kita ambil hikmahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan maknanya bahwa Allah itu bertempat di langit. Nabi dipanggil ke langit, bertemu Allah di langit, bukan berarti Allah bertempat di langit, tetapi Allah menemui Rasulullah SAW di langit, di tempat yang istimewa. Yang ini harus kita pahami. Kadang kita salah paham bahwa Allah itu tempatnya di atas, di langit. Sebelum makhluk ini ada, Allah sudah ada. Maka maknanya Allah bertemu di langit, di tempat alam semesta yang terbaik. Allah menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit pada tanggal 27 Rajab, maka umat beliau pun dapat bagian mi'raj, yaitu dengan sholat. Jadi kalau kita ini senantiasa sholat tepat waktu, berarti kita mendapatkan pahala, yaitu sholatnya para malaikat dari langit 1 sampai ke langit 7. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, as-salatu qurbanul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang iman. Salat itu kurban, pendekatan dirinya orang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW menembus 7 langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dengan salat menghadap kepada Allah, maka kita perlu
merenunginya betul-betul. Jadi kalau kita ini karena kesibukan dunia, meninggalkan panggilan Allah yang diberi rahmat berupa surga, kok pilih dunia, berarti kita ini termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra Mi'raj ini hikmahnya sangat besar. Hikmah yang harus kita ketahui agar kita ini mengambil hikmah bahwa sholat itu adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah. Yaitu kalau kita mengenal keagungan sholat, maka kita mementingkan sholat daripada apapun yang ada di dunia ini. Sepenting apapun, tidak ada harganya. Maka Allah katakan dunia itu sampah. Maka siapapun orang yang tidak sholat tetapi diberi kehidupan oleh Allah, diberi rezeki yang turah, diberi rezeki yang banyak karena sampah. Tetapi kalau orang itu taat, maka tidak hanya diberi sampah hadirin. Siapa ingin hidupnya tidak mengalami kesusahan, maka jaga sholat 5 waktu. Senantiasa menjaga waktu sholat berjamaah di masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat itu macam-macam hadirin. Sholat yang paling istimewa adalah sholat 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Mi'raj tersebut. Maka kita menjaga sholat 5 waktu ini dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau mencari jalan keluar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, mengeluh ke sana, ke sini, sedangkan jalan penyelesaian masalah, segala masalah adalah sholat 5 waktu, namun kita tidak memperhatikan sholat kita, maka masalah-masalah datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu yang paling istimewa adalah sholat Jumat. Ya, ini harus kita ingat dan kita renungi. Allah katakan sholat paling istimewa adalah sholat Jumat. Dalam suatu riwayat dikatakan umat Muhammad begitu mulianya, kalau umat Nabi Musa alaihi salam ingin sholat harus naik gunung Tursina dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam. Tetapi sholatnya umat Nabi Muhammad hanya cukup sholat Jumat tepat waktu. Jangan sampai menunda-nunda waktunya. Kadang-kadang qomat baru datang, khotib sudah naik, baru datang. Ini adalah orang yang rugi hadirin. Karena ketika khotib naik mimbar, kecuali orang yang ada uzur. Tetapi kalau kita menyengaja telat, maka buku catatan amal ditutup oleh para malaikat. Kita tidak dapat kemuliaan, yaitu namanya pahala sholat Jumat yang sangat mulia. 1 langkah dihitung 1 tahun puasa, 1 langkah derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala 500 derajat. Dan masih banyak lagi. Maka sholat Jumat ini harus kita renungi. Jangan sampai kita telat-telat di dalam mendatangi yang namanya sholat Jumat ini. Hadirin yang muliakan Allah, maka bagaimana kita mementingkan sholat kita, kemudian kita meyakini bahwa sholat adalah perkara istimewa. Kalau ada orang beranggapan bahwa sholat itu bukan perkara istimewa, maka kita perlu mempertanyakan imannya. Sholat itu berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu tidak sesungguhnya tidak menganggap sungguh-sungguh sholat, maka iman kamu itu bagaimana? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah tidak mengagungkan sholat, maka dia adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Hatinya sudah benar-benar rusak dan rusak. Itulah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat khotib sampaikan tentang hikmah yang terkandung di dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat.
Kalau kita paham keagungan sholat, maka kita tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, sehingga kita tidak akan menjadi orang rugi, tetapi menjadi orang yang mulia, orang yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematian kita mendapatkan kematian seperti menemui hari raya yang selama-lamanya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina al-insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.